400 triliun rupiah, uang yang seharusnya membangun negeri, selama ini tidur dalam diam. Tapi malam itu, diam berubah jadi badai. Satu izin dari Presiden Prabowo, satu keberanian dari Gibran, cukup untuk mengguncang seluruh fondasi kekuasaan. Purbaya berdiri di depan jendela, menatap kota yang masih hidup meski politik tengah berguncang. Ia sadar, perjuangannya belum selesai. Karena di balik uang yang telah dibongkar, masih ada sistem, masih ada nama-nama yang belum tersentuh. Dan di dunia politik, kebenaran tidak pernah punya akhir, hanya bab berikutnya. Namun satu hal pasti, keberanian selalu punya harga. Dan malam itu, Purbaya akhirnya tahu, bahwa perubahan tidak lahir dari teriakan. Tapi dari keberanian satu orang untuk tidak diam. Hujan turun deras malam itu, menetes di jendela kecil ruang kerja Purbaya yang hanya diterangi cahaya layar laptop. Di tengah keheningan, sebuah pesan masuk ke email terenkripsinya, temuan penting. Jangan sebut nama saya. Ia mengklik dengan jantung berdegup cepat. Dalam sekejap, layar menampilkan dokumen bank dengan angka yang membuat darahnya berdesir, 400 triliun rupiah. Tidak berpindah, tidak digunakan, hanya diam, mengendap selama bertahun-tahun di rekening bank-bank daerah. Ia menatap layar itu lama, nyaris tak bernapas. 400 triliun. Bisiknya pelan, suaranya tenggelam di antara deru hujan. Ia tahu, ini bukan sekadar laporan biasa. Ini adalah bom waktu. Angka sebesar itu, kalau benar berasal dari dana publik, bisa mengguncang fondasi ekonomi nasional. Tangannya gemetar ketika menggulir ke bawah, menemukan sederet nama rekening milik proyek fiktif, semua bertuliskan, dana siaga daerah. Teleponnya bergetar, nomor tak dikenal. Ia ragu menjawab, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Suara di ujung sana berat dan terputus-putus, seperti seseorang yang berbicara di tengah hujan deras. Kau tak seharusnya membuka file itu, Purbaya. Mereka mengawasi. Uang itu, bukan milik negara sepenuhnya. Lalu sambungan terputus. Purbaya terpaku, keringat dingin menetes di pelipisnya. Di luar, petir menyambar langit Jakarta. Ia segera mematikan lampu, hanya menyisakan cahaya layar laptop. Dalam pikirannya berkecamuk ratusan pertanyaan. Jika uang ini bukan milik negara, lalu milik siapa? Siapa yang cukup kuat menyimpan 400 triliun tanpa tersentuh audit BPK? Ia menatap foto tua di mejanya, dirinya saat muda, berjabat tangan dengan seorang jenderal muda bernama Prabowo Subianto. Apakah dia tahu soal ini? Gumamnya lirih. Malam semakin larut. Di seberang kota, sinyal komunikasi rahasia bergetar di ruang kerja istana. Seorang ajudan muda berbisik pada sosok yang tengah membaca laporan intelijen, "Pak, ada pergerakan." Seorang jurnalis, Purbaya, menemukan data mencurigakan soal dana mengendap. Pria itu tak menjawab, hanya meletakkan kacamatanya dan menatap peta besar Indonesia di dinding. Di pojok peta itu, terpampang tulisan kecil, Bank Pembangunan Daerah. Dan di antara kilat yang menyambar langit malam, Purbaya sadar, dirinya baru saja membuka pintu menuju rahasia besar bangsa. Sebuah rahasia yang bisa menjadikannya pahlawan, atau membuatnya lenyap tanpa jejak. Pagi itu, langit Solo tampak tenang, tapi hati Purbaya justru bergemuruh. Ia menyamar sebagai konsultan keuangan dan melangkah masuk ke gedung Bank Pembangunan Daerah yang disebut dalam dokumen misterius semalam. Dari luar, gedung itu tampak biasa, papan nama kokoh, pegawai sibuk lalu lalang, senyum formal di setiap meja. Tapi bagi Purbaya, tempat ini bukan sekadar bank. Ini adalah gerbang pertama menuju kebenaran. Ia menuju ruang arsip lama di lantai bawah. Bau lembab bercampur debu dokumen yang menumpuk. Tangannya menyusuri rak, hingga matanya menangkap sebuah map lusuh bertuliskan, Dana Siaga Daerah tahun 2017 sampai tahun 2023. Ia membuka perlahan, dan matanya terbelalak. Di dalamnya, tertera ratusan transaksi dengan nilai fantastis, namun tak satu pun memiliki catatan kegiatan proyek nyata. Semua terhenti di angka 0. Tak ada laporan pengeluaran, tak ada catatan audit, tak ada tanda tangan sah. Tiba-tiba, langkah seseorang terdengar mendekat. Seorang pegawai muda muncul di pintu, wajahnya pucat. "Pak, Anda tidak boleh di sini," katanya pelan, nadanya gugup. Purbaya berusaha tetap tenang. "Saya hanya mengecek data lama. Ada yang janggal di rekening ini." Pegawai itu menatap sekeliling dengan cemas,
lalu berbisik nyaris tak terdengar, "Kami hanya menjalankan perintah." Semua ini dikendalikan dari atas, jauh di atas. Sebelum ia sempat melanjutkan, seorang satpam masuk dan menatap tajam. "Sudah selesai, Pak." Dengan napas berat, Purbaya meninggalkan ruangan itu. Namun sebelum keluar, ia sempat melihat pegawai muda tadi menyelipkan secari kertas kecil ke saku jasnya. Di luar, ia membukanya, hanya ada satu kalimat, "Temui orang bernama Rendra." Ia tahu semuanya. Purbaya menatap tulisan itu lama, merasakan hawa dingin di punggungnya. Nama itu bukan asing baginya. Rendra adalah mantan anggota Intel yang pernah menjadi narasumbernya dalam kasus besar beberapa tahun lalu. Saat senja turun, Purbaya duduk di warung kopi dekat stasiun balapan, mencoba mencerna semuanya. Ia tahu, langkah berikutnya berisiko tinggi. Jika benar uang itu dikendalikan dari atas, maka ini bukan sekadar permainan politik, tapi sistem keuangan gelap yang melibatkan kekuasaan. Ia menatap langit yang memerah di atas kota Solo dan berbisik pada dirinya sendiri, kalau ini benar, maka negeri ini sedang dikelola seperti perusahaan pribadi. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti tanpa suara. Dua pria berjas duduk di dalam, memperhatikan gerak-gerik Purbaya melalui kamera kecil di dashboard. "Target bergerak. Instruksi selanjutnya," tanya salah satu dari mereka. Suara di radio menjawab dingin, "Biarkan. Kita lihat sejauh mana dia berani." Dan malam itu, tanpa sadar, Purbaya baru saja menjadi musuh diam bagi orang-orang yang paling berkuasa di negeri ini. Di tengah pagi yang tenang di Istana Negara, aroma kopi hitam memenuhi ruang kerja Wakil Presiden Muda, Gibran Rakabuming Raka. Ia menatap layar tablet dengan kening berkerut. Di sana, laporan intelijen dari tim ekonomi Istana menampilkan grafik ganjil, dana mengendap di 18 bank daerah, total mendekati 400 triliun. Wajahnya berubah tegang. 400 triliun, mengendap begitu saja, tanyanya pelan. Tak ada yang menjawab. Hanya suara pendingin ruangan yang berdengung lirih, seolah menegaskan beratnya informasi itu. "Siapa yang pertama kali menemukan data ini?" tanya Gibran. Salah satu staf muda menjawab gugup, "Seorang jurnalis independen, Pak. Namanya Purbaya." Nama itu membuat Gibran terdiam sejenak. Ia mengenal reputasi Purbaya, jurnalis keras kepala, tidak mudah dibeli, dan seringkali muncul di saat yang paling tak diinginkan kekuasaan. Ia memandangi jendela, menatap halaman istana yang ramai, namun pikirannya melayang jauh. Apakah ini kebetulan, atau Purbaya memang dikirim oleh seseorang untuk mengetuk dinding rahasia istana? Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka pelan. Seorang pria berseragam hijau tua masuk dengan langkah mantap, Presiden Prabowo Subianto. Gibran langsung berdiri memberi hormat. Prabowo hanya mengangguk dan menatap layar tablet di meja. "Aku dengar kamu dapat laporan besar," katanya tenang, tapi suaranya mengandung wibawa tajam yang membuat ruangan seketika senyap. "Iya, Pak," jawab Gibran. "Ada dana besar mengendap di bank-bank daerah. Kami belum tahu pasti sumber pastinya, tapi datanya valid." Prabowo menatap Gibran dalam diam, lalu melangkah mendekat. "Kau tahu konsekuensi dari ini?" katanya dengan nada berat. "Kalau benar ada uang sebesar itu, maka banyak kepala daerah akan melawan. Ini bukan cuma soal uang, tapi jaringan kekuasaan yang sudah mengakar." Gibran mengangguk, namun sorot matanya tak gentar. "Saya tahu, Pak, tapi ini kesempatan kita membenahi sistem dari dalam. Kalau kita diam, rakyat akan terus jadi korban." Prabowo menarik napas panjang, lalu menepuk bahu Gibran dengan lembut, isyarat restu sekaligus peringatan. "Kau masih muda, tapi aku suka semangatmu. Ingat, di dunia politik, kebenaran kadang berharga lebih mahal dari nyawa." Ia berjalan menuju pintu, berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh, "Temui jurnalis itu." Purbaya, lihat sejauh mana dia siap menanggung kebenaran. Begitu pintu tertutup, Gibran berdiri membeku. Di luar, matahari menyorot halaman istana yang megah. Namun di dalam dirinya, ia tahu satu hal, hari itu, gerbang istana bukan lagi tempat kekuasaan, melainkan medan perang antara kebenaran dan kepentingan. Kabar itu menyebar seperti api di padang kering, cepat, tak terbendung, dan membakar rasa tenang yang tersisa di antara para kepala daerah. Belum genap 2 hari sejak Gibran menerima data rahasia dari istana, rumor mulai berhembus di ruang-ruang rapat dan grup WhatsApp para pejabat, ada audit diam-diam dari pusat. Targetnya, dana mengendap di bank daerah.
Sebagian menertawakannya, sebagian lagi langsung memindahkan dana dengan tergesa, menyembunyikan jejak di balik proyek-proyek fiktif yang disiapkan bertahun-tahun. Namun semakin mereka menutupinya, semakin banyak yang bocor. Di ruang kerja salah satu gubernur di Sumatera, suasana mendidih. Siapa yang berani bongkar ini? Bentak sang gubernur, melempar dokumen ke meja. Seorang staf keuangan yang gemetar menjawab pelan, katanya dari pusat, Pak. Tapi yang pertama tahu katanya wartawan, namanya Purbaya. Nama itu kembali bergema, dari satu provinsi ke provinsi lain, dari telinga pejabat ke jaringan perbankan. Purbaya kini bukan lagi sekadar jurnalis. Ia sudah menjadi ancaman bagi mereka yang hidup dari uang tidur negara. Sementara itu, di Jakarta, Purbaya duduk di dalam mobil sewaan tua, menatap layar ponsel yang terus bergetar. Nomor-nomor tak dikenal menelepon silih berganti. Beberapa mengancam, sebagian menawar dengan jumlah fantastis agar ia menghentikan penyelidikannya. Tapi yang paling menakutkan bukan ancaman atau uang itu, melainkan rasa sunyi. Karena di balik semua kebisingan itu, ia tahu ada kekuatan yang sedang mengawasinya, menunggu langkah salahnya berikutnya. Di sisi lain, Gibran menatap laporan harian dari tim Intel Ekonomi Istana. Lihat ini, katanya pada salah satu ajudannya, 7 kepala daerah memindahkan dana dalam waktu bersamaan. Ajudannya mengangguk cepat, mereka panik, Pak. Tapi kalau kita buka sekarang, dampaknya bisa chaos. Gibran menarik napas dalam. Tidak, belum sekarang. Kita tunggu izin penuh dari Presiden. Saat waktunya tiba, semuanya harus terbuka, tanpa bisa ditutup lagi. Malam itu, di rumahnya yang sederhana di Solo, Gibran duduk sendirian menatap peta besar Indonesia di dinding. Setiap titik kota yang berwarna merah mewakili satu bank daerah. Dan di balik peta itu, ia tahu ada lebih dari sekadar uang yang disembunyikan, ada loyalitas politik, ada rasa takut, dan ada pengkhianatan. Ia berbisik pelan, kalau ini perang, maka musuh pertama bukan mereka yang mencuri uang, tapi mereka yang bersembunyi di balik diam. Malam turun pelan di atas Jakarta, membawa aroma hujan dan rahasia. Di sebuah rumah aman di pinggiran kota, Purbaya menatap layar laptopnya yang kini berisi data dari 14 bank daerah. Angka-angka itu seperti monster digital, menatap balik padanya. Ia tahu, semakin dalam ia menggali, semakin tipis garis antara kebenaran dan bahaya. Tiba-tiba terdengar 3 ketukan pelan di pintu. Purbaya mendekat dengan hati-hati. Seorang pria berdiri di luar, berjas hitam, berwajah tenang tapi tajam. Nama saya Rendra, ucapnya datar. Saya dikirim oleh seseorang yang ingin Anda tetap hidup. Purbaya menatapnya curiga. Oleh siapa? Wakil Presiden Gibran, jawab Rendra tanpa ragu. Beliau tahu Anda memegang sesuatu yang besar. Tapi permainan ini harus dilakukan senyap. Tidak ada media, tidak ada publik, tidak ada suara. Hanya bukti. Purbaya terdiam. Nama itu kini nyata, bukan sekadar gosip politik di balik layar. Gibran, wakil presiden yang dikenal tenang tapi keras kepala, kini ikut turun langsung ke medan gelap yang bahkan polisi pun enggan sentuh. Kalau Gibran tahu, berarti Prabowo juga tahu, gumam Purbaya pelan. Rendra menatapnya tajam. Belum tentu. Di istana, kadang diam lebih aman daripada izin. Mereka duduk berhadapan di meja kayu tua, peta digital terbentang di antara mereka. Rendra menunjukkan pola transaksi mencurigakan, semua dana mengalir ke rekening bertanda kode Proyek Energi Nusantara. Tapi anehnya, proyek itu tidak pernah ada di dokumen resmi pemerintah. Ini bukan sekadar uang mengendap, kata Rendra dengan suara rendah. Ini uang yang disiapkan, disimpan, menunggu waktu tertentu untuk dipakai. Dan kita harus tahu, siapa yang menunggu waktu itu. Purbaya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, ini sudah melampaui ranah jurnalisme. Ini perburuan yang bisa mengubah peta kekuasaan negeri. Menjelang tengah malam, mereka meninggalkan rumah aman itu dengan mobil tua yang tak mencolok. Di luar, jalanan sepi. Tapi di kejauhan, 2 mobil hitam bergerak perlahan mengikuti. Rendra melirik spion. Kau siap, Purbaya? Setelah malam ini, tak ada jalan mundur. Purbaya menatap jauh ke depan, matanya penuh tekad dan ketakutan yang sama besar. Aku sudah terlalu dalam untuk berhenti. Dan di bawah langit Jakarta yang kelam, dimulailah operasi paling sunyi dalam sejarah politik modern Indonesia. Operasi tanpa nama, tanpa perintah resmi,
tapi dengan satu tujuan pasti, membongkar uang tidur 400 triliun yang bisa mengguncang negeri. Subuh menjelang, di sebuah ruang data bawah tanah milik seorang mantan pegawai BI, Purbaya dan Rendra bekerja tanpa suara. Hanya bunyi kipas pendingin dan klik-klik mouse yang terdengar. Data transaksi bank daerah yang mereka buka seperti labirin, jutaan catatan digital yang tumpang tindih, disamarkan lewat kode proyek, rekening bayangan, dan perusahaan fiktif. Tapi di antara semua itu, satu pola mencolok muncul, semua transfer besar berhenti pada satu nama, PT Samudra Jaya Global. Rendra mengetik cepat, menelusuri akta perusahaan. Layar memunculkan dokumen tua, bertanggal lebih dari 10 tahun lalu. Nama direkturnya membuat darah mereka berdua seolah berhenti mengalir. Tidak mungkin, bisik Rendra. Purbaya menatap lekat layar itu. Nama itu jelas terbaca, Arwana Satria. Arwana, nama yang dulu hanya dikenal di kalangan elit politik lama, sosok misterius yang pernah menjadi tangan kanan seorang jenderal besar di era reformasi awal. Ia hilang tanpa jejak setelah terlibat dalam skandal minyak mentah luar negeri, tapi kini, namanya muncul lagi, sebagai dalang di balik dana mengendap ratusan triliun. Purbaya teringat sesuatu, wawancara lama dengan salah satu pejabat senior yang pernah menyebut Arwana sebagai hantu ekonomi Indonesia. Hantu yang tidak pernah mati, ucapnya pelan, hampir seperti mantra. Rendra berdiri, mengambil napas panjang. Kita harus kabari Gibran. Ini bukan lagi soal kepala daerah atau bank daerah. Ini jaringan lama, jaringan yang hidup lebih lama dari satu rezim. Namun sebelum mereka sempat menyalakan alat komunikasi, listrik di ruangan itu padam. Gelap total, hanya suara alarm halus dan kilatan lampu darurat yang menyala merah. Rendra langsung menarik pistol dari balik jaketnya, menatap Purbaya dengan tajam. Kita ditemukan. Siapapun yang ada di luar sana, mereka tahu kita sudah tahu terlalu banyak. Dari luar terdengar langkah berat dan suara orang berbisik dalam bahasa yang bukan Indonesia, cepat, pendek, profesional. Purbaya menunduk di balik meja, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia menatap Rendra yang memberi isyarat tangan, keluarga Prabowo tak boleh tahu dulu. Ini terlalu besar. Purbaya menelan ludah. Kalau Gibran tahu, dia akan bergerak sendiri. Dan kalau dia bergerak sendiri, negeri ini bisa retak. Ledakan kecil mengguncang pintu besi. Asap putih menyembur masuk. Rendra berteriak, lari lewat pintu belakang. Mereka berdua berlari menembus lorong sempit, membawa satu hard drive kecil berisi semua data, satu-satunya bukti tentang Arwana dan jaringan uang tidur itu. Dan ketika mereka berhasil lolos ke jalan kecil di belakang gedung, Rendra menatap langit pagi yang mulai terang dan berkata dengan suara berat. Permainan ini baru dimulai, Pur. Tapi ingat, kalau nama Arwana muncul lagi ke publik, maka tak akan ada tempat aman di negeri ini, bahkan di istana sekalipun. Pagi di istana negara terasa berbeda. Angin yang biasanya tenang kini seperti membawa kabar buruk yang tak diucapkan. Gibran melangkah cepat menyusuri koridor utama, diiringi dua ajudan dan tumpukan berkas di tangannya. Wajahnya tegas, tapi matanya menyimpan sesuatu, kegelisahan yang berusaha disembunyikan di balik kesunyian ruang kekuasaan. Ia baru saja menerima pesan terenkripsi dari Rendra. Hanya satu kalimat, nama Arwana muncul lagi. Kami diburu. Kalimat itu menggema di kepalanya seperti gema di ruang kosong. Arwana Satria, nama yang seharusnya sudah terkubur dalam sejarah gelap ekonomi nasional, kini muncul di saat politik negeri sedang paling rapuh. Gibran berhenti di depan ruang rapat tertutup, di mana beberapa pejabat senior sudah menunggu. Pak Wapres, Presiden sebentar lagi datang, ujar salah satu menteri dengan senyum canggung. Tapi Gibran tak menjawab. Ia duduk perlahan, membuka map berisi laporan sementara tentang dana mengendap. Di dalamnya, halaman terakhir ditandatangani oleh seseorang dari Kementerian Keuangan, nama yang sama muncul di daftar penerima transfer dari PT Samudra Jaya Global. Gibran menatap tanda tangan itu lama. Lalu matanya naik ke wajah para pejabat yang kini berbicara pelan satu sama lain. Ia sadar, di antara orang-orang itu, ada yang tahu. Bahkan mungkin, ada yang terlibat. Pintu rapat terbuka. Presiden Prabowo masuk dengan langkah mantap. Semua berdiri. Suasana hening total. Gibran menatapnya dalam, dan dalam sepersekian detik, ia ragu, apakah sebaiknya ia langsung bicara, atau menunggu waktu yang lebih aman. Prabowo menatapnya balik,
tajam namun tenang. Gibran, katanya pelan, saya dengar kamu sedang usut sesuatu yang besar. Suara Prabowo seperti pisau, dingin, tapi jelas. Gibran menjawab hati-hati, saya hanya ingin pastikan, tidak ada kebocoran dari daerah. Tapi datanya, terlalu besar untuk diabaikan, Pak. Prabowo tidak bereaksi. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat bendera merah putih berkibar pelan. Kalau yang kamu cari itu benar, maka musuhmu bukan cuma koruptor, tapi sistem itu sendiri. Setelah rapat selesai, Gibran berjalan menuju ruang pribadinya. Ia menyalakan layar besar di dinding, menampilkan peta digital Indonesia dengan tanda merah di sejumlah provinsi. Rendra mengirim data terakhir dari persembunyian mereka. Dan di pojok kanan bawah layar, muncul file berjudul, Bayangan Arwana, Dokumen Rahasia Kementerian. Saat Gibran membuka file itu, jantungnya berhenti sejenak. Di halaman pertama, tertera nama pejabat tinggi yang selama ini duduk tidak jauh darinya. Orang yang selama ini ia percayai di lingkar istana. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Kalau benar ini dia, berarti kita sedang duduk di atas bom waktu. Dan di luar istana, di balik pagar megah, seorang pria berjas hitam menatap gedung itu dari jauh, sambil berbicara lewat telepon satelit. Target sudah curiga, katanya datar. Mulai operasi kedua. Sebelum Gibran sempat bicara ke Prabowo. Malam kembali menelan Jakarta. Di tengah langit tanpa bintang, dua mobil hitam berhenti di depan rumah aman tempat Rendra dan Purbaya bersembunyi. Di dalam, mereka sedang menyalin data ke dalam 3 hard drive terpisah, jaga-jaga kalau salah satu disabotase. Namun tanpa peringatan, kaca jendela pecah. Suara tembakan menyala. Rendra menubruk Purbaya ke lantai, menariknya ke balik meja. Sudah dimulai, gumam Rendra. Mereka kirim tim bayangan. Sementara peluru menembus dinding, Rendra menyalakan jamer sinyal. Kau ambil drive itu, bawa ke Solo. Temui Gibran langsung. Katakan, Arwana punya orang di dalam istana. Purbaya hendak menjawab, tapi Rendra menatapnya keras. Pergi sekarang. Purbaya melompat keluar lewat jendela belakang, berlari di antara rumah-rumah warga sambil menggenggam tas kecil berisi data paling berbahaya di negeri ini. Di belakangnya, suara tembakan berhenti, lalu hening. Ketika ia menoleh, rumah itu sudah terbakar. Rendra tak terlihat lagi. Di sisi lain kota, seseorang sedang menonton kejadian itu lewat drone. Target 2 selesai, katanya dingin. Sekarang ke Solo. Dan malam itu, mulai operasi kedua, penghilangan semua saksi dan bukti yang terkait dengan dana mengendap. Tapi satu hal yang tak mereka duga, Gibran sudah menyiapkan jalur rahasia di luar radar pemerintahan. Jalur yang hanya diketahui 2 orang, dirinya dan Presiden. Purbaya tiba di Solo dengan menyamar sebagai pengantar barang. Matanya lelah, bajunya kotor, tapi genggamannya pada tas itu tak pernah lepas. Di setiap terminal dan stasiun, wajahnya terpampang di daftar pencarian diam-diam. Ia sadar, dirinya kini buruan negara bayangan. Malam itu, ia disambut oleh seorang perempuan tua di sebuah rumah sederhana. Masuk cepat, katanya. Pak Gibran sudah tunggu di belakang. Gibran menatapnya lama tanpa bicara. Ketika Purbaya menyerahkan tas itu, Gibran membuka isinya perlahan. Di layar laptopnya, file-file terbuka, laporan bank daerah, nama pejabat, hingga daftar rekening asing yang menampung dana hasil parkir uang pemerintah daerah. Dan di halaman terakhir, Gibran melihat tanda tangan itu. Matanya membulat. Tidak, ini orang dalam Kementerian Keuangan yang dekat dengan saya. Purbaya menatapnya tajam. Kalau Anda tidak bertindak sekarang, mereka akan hapus semua jejak, dan mungkin juga kita. Gibran mengangguk pelan. Tidak, Pur, kita tak akan sembunyi lagi. Aku akan minta izin Presiden sendiri. Tapi ingat, begitu ini diumumkan, akan ada banyak kepala yang jatuh. Dan sejak malam itu, Gibran memutuskan satu hal, melawan dari dalam sistem yang korup. Keesokan harinya, suasana istana terasa tegang. Purbaya dibawa diam-diam masuk lewat pintu belakang, sebuah langkah berisiko tinggi. Gibran mengetuk pintu ruang kerja Presiden Prabowo, wajahnya dingin tapi matanya menyala oleh tekad. Pak, saya minta waktu beberapa menit saja. Ada hal penting. Prabowo menatapnya dengan tenang. Tentang dana daerah itu lagi. Gibran membuka map, menunjukkan data yang dibawa Purbaya. Ini bukan cuma dana mengendap, Pak. Ini dana yang dikendalikan jaringan lama. Orang-orang lama.
Dan mereka masih aktif. Prabowo membaca cepat, lalu diam lama. Tangannya mengepal di atas meja. Jadi, selama ini uang rakyat diputar di bank daerah untuk kepentingan kelompok tertentu. Gibran mengangguk. Ya, Pak, dan jumlahnya 400 triliun rupiah. Ruangan sunyi. Hanya suara napas berat yang terdengar. Prabowo berdiri, menatap foto pahlawan di dinding, lalu berkata pelan. Kalau kita biarkan, bangsa ini akan busuk dari dalam. Tapi kalau kita bongkar, kita akan perang dengan orang-orang kita sendiri. Gibran menjawab mantap, saya siap perang, Pak. Prabowo menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, tersenyum tipis. Baik, lakukan. Bongkar semuanya. Hari-hari berikutnya jadi badai besar. Audit mendadak diluncurkan di 14 provinsi. Laporan keuangan disita, rekening dibekukan. Media nasional mulai mencium aroma skandal besar, tapi Gibran tetap diam. Ia tahu, terlalu dini bicara bisa memicu perang politik terbuka. Namun di daerah, kepanikan menyebar seperti virus. Satu persatu kepala daerah mulai kehilangan posisi, beberapa mencoba kabur ke luar negeri. Purbaya menulis laporan investigatif pertama dengan judul, 400 triliun tidur di bank daerah, siapa yang menjaga? Artikel itu viral di seluruh negeri. Dan malam itu, seseorang mencoba meretas server medianya. Tapi Gibran sudah mengantisipasi, seluruh data kini tersimpan di server cadangan yang dilindungi langsung oleh tim keamanan negara. Namun badai belum selesai. Dari ruang bawah tanah istana, sebuah laporan masuk ke meja presiden. Pak, Arwana Satria terdeteksi di Batam. Ia hendak kabur lewat jalur laut. Prabowo berdiri, menatap Gibran dan berkata, kau yang mulai ini. Kau juga yang harus akhiri. Gibran mengangguk. Beri saya satu orang untuk menemani. Prabowo tersenyum. Kau sudah punya. Namanya Purbaya. Malam di pelabuhan Batam penuh kabut dan ketegangan. Kapal tua bersiap berlayar ke arah laut terbuka. Di atas dek, Arwana Satria berdiri, wajahnya tenang tapi matanya tajam seperti racun. Dari kejauhan, dua bayangan mendekat, Gibran dan Purbaya. Rendra yang dulu dikira tewas muncul kembali, kini sebagai penghubung lapangan. Waktu kita sempit. Dia berangkat dalam 5 menit. Gibran melangkah ke arah Arwana. Permainanmu selesai, Pak Arwana. Arwana menatapnya dengan senyum dingin. Anak muda, kau pikir kau bisa ubah sistem dengan idealisme. Sistem ini yang membesarkan ayahmu dan semua orang di istana itu. Gibran mendekat, matanya berapi. Sistem yang mencuri masa depan rakyat bukan warisan. Itu penyakit. Dalam sekejap, Rendra memberi isyarat. Tim keamanan menyergap, menahan Arwana. Semua data dan rekening luar negeri disita. Keesokan harinya, dunia politik geger. Media nasional menayangkan breaking news. Terbongkar, dana 400 triliun mengendap di bank daerah. Nama-nama besar terpampang di layar. Gibran berdiri di podium, sementara Prabowo hadir di belakangnya, diam tapi tegas. Dan di akhir pidato itu, Presiden akhirnya berkata dengan suara lantang. Atas izin saya, ide Gibran resmi dijalankan. Tidak boleh ada 1 rupiah pun uang rakyat mengendap tanpa kejelasan. Purbaya yang berdiri di antara kerumunan wartawan menatap ke arah mereka, matanya bergetar. Ia tak percaya, hal yang selama ini ia tulis, kini jadi keputusan negara. Prabowo kasih izin, Gibran benar-benar jalankan, bisiknya pelan. Dan di antara gemuruh tepuk tangan dan sorotan kamera, ia sadar. Perjuangannya tidak sia-sia, tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu ini baru awal dari perang yang lebih besar. Kalau cerita ini membuat kalian berpikir ulang tentang bagaimana uang rakyat dikelola, tekan tombol like sebagai tanda kalian peduli pada negeri ini. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, siapa tokoh yang paling berani menghadapi kebenaran? Dan pastikan kalian subscribe channel ini. Karena kisah berikutnya, akan membuka lebih banyak rahasia yang belum pernah terungkap.